Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Tidak perlu kuceritakan bagaimana proses kami ledek-ledekan oleh teman, bagaimana semu merah wajah remaja kami berdua setiap kali di pengajian, di kondangan, di tempat nongkrong di jalan berubah menjadi lirikan penasaran dan curi-curi pandang. Setahun kemudian, lama ya, kami pun jadian. Saat itu aku berkuliah menjelang semester kedua, sementara Asnaini kelas 1. Orang tuaku membelikanku sepeda motor bekas sih, tapi cukup baik. Sebelum kami jadian, kami sudah kenyang sekali dengan ledekan dan candaan teman-teman, sehingga saat kutanyakan suka dan Asnaini menerima, kami tidak malu-malu lagi satu sama lain. Jawaban Asnaini dikirim lewat SMS. Pesannya masuk pagi saat aku sedang di kampus, yang berarti dia di sekolah. Setelah ku tembak dia sore hari sebelumnya. Kalau berani dan serius, Kak Nanta jemput saya siang nanti sepulang sekolah, katanya. Dadaku berdegup kencang. Menjemput pulang bagi kalian mungkin hal sepele, tetapi bagiku yang sebelumnya belum pernah berpacaran dan selama ini hanya melihat orang lain, itu sangat mendebarkan. Bayangan bisa duduk dengannya yang didambakan, walaupun di belakang cukup bikin panas dingin. Setidaknya panas dinginnya bertahan beberapa hari. Kemudian antar jemput dengan motor menjadi biasa saja. Ku jemput di sekolah dan kuturunkan sebelum mendekati gerbang kompleks, biar nggak melihat warga. Kemudian menjadi rutinitas yang hambar. Mungkin demikian pula yang dirasakan Asnaini, sehingga saat suatu hari ku ajak dia bolos sekolah ke Banting Murung, sebuah tempat wisata di luar kota Makassar, dia langsung mengiyakan. Banting Murung adalah taman purbakala, taman fauna, kupu-kupu dan primata, serta taman air di kota Maros, sebuah kota di utara Makassar. Tempat ini sangat ramai di hari libur, tetapi ideal untuk pada hari kerja. Mengapa? Tentu karena sepinya. Banting Murung, pukul 6.30 ku parkir motorku tempat di mana sekira Asnaini akan turun dari angkot, siap menjemput. Lalu ku kirim pesan singkat, aku di Panyingkul. Panyingkul berarti tikungan. Iya kak, sebentar lagi sampai, balasnya. Tidak lama kemudian nampaklah dia turun dari angkot, seragamnya rapi putih abu-abu dan dengan setelan longgar. Mengamati dia berjalan ke arahku, melintasi depan sebuah toko. Untuk pertama kalinya aku melihat memikirkan gadis ini. Sejenak menghayal, tiba-tiba Asnaini menghilang dari pandanganku. Panik, mengapa? Mengira diri berhalusinasi. Aku menoleh mencari-cari Asnaini, benar-benar hilang. Tetapi tidak lama kemudian dia muncul dari dalam toko. Ternyata saat aku menghayal tadi, dia berbelok ke dalam toko. Untuk apa? Mungkin berganti pakaian. Kini dia berjalan ke arahku dengan celana jeans ketat dengan kaos ketat pula, dan tersadarlah aku betapa cantiknya pacarku ini. Kulewatkan saja beberapa fragmen tidak penting dalam perjalanan menuju Banting Murung ya teman pembaca sekalian. Perjalanan penuh dengan basa-basi dan percobaan rem mendadak. Setiba di Banting Murung, sambil mengatur posisi sepeda motorku di parkiran, ku buka percakapan. Bek, mau berenang? Tanya aku. Enggak ah kak, cuma bawa baju ini sama baju sekolah. Oh, kalau gitu kita ke Museum Kupu-Kupu.
Di situ rame nggak kak? Tanyanya menyelidik. Iya rame kok, tenang aja, jadi nggak bakalan kakak apa-apain, hahaha. Kalau gitu jangan ke museum, katanya tersenyum, lalu mendahului ke arah loket karcis. Aku terkejut mendengarnya. Mungkin hanya bercanda pikirku, tetapi rasanya penasaran juga jika tidak kuperjelas. Mungkin memang bercanda kali ya, jadi aku cukup meladeni gaya bercandanya kali ini. Kalau mau berduaan dan agak sepi, kita ke gua mimpi aja di atas, kataku menjajari langkahnya. Tiket dibeli, kami melangkah masuk ke lokasi. Gimana? Tanyaku beberapa saat kemudian. Bermaksud memperjelas apakah dia benar-benar serius mau berduaan bersamaku di sini. Apanya kak? Tanyanya sambil mengerjap-gerjapkan mata. Duh gemesnya. Untuk teman pembaca sekalian ketahui, Banting Murung adalah kompleks taman purbakala dengan air terjun di tengah-tengahnya. Taman ini dikelilingi tebing-tebing tinggi. Di sisi air terjun terdapat tangga menuju air terjun lain yang lebih tinggi. Menelusuri tangga ini kita akan mendapat sungai dan hutan sebelum tiba di air terjun kedua. Hutan dan tepian sungai inilah tempat sepi, teduh, dan mendukung untuk duduk-duduk berdua. Selama ini aku hanya tahu ini dari cerita teman. Aku memang sudah beberapa kali ke sini, tetapi dalam rangkaian beberapa kegiatan dengan rombongan yang ramai. Bayangkan rasanya kali pertama datang ke tempat yang terkenal dengan pacar pertama, karena manual dan tanpa pedoman. Saat itu belum ada contoh, bahkan istilah, tetapi itulah yang harus kulakukan. Maksud kakak, Asna ini mau berendam, ramean, atau mau cari tempat duduk yang tenang, tidak terganggu. Sengaja aku tekankan nada bicaraku pada kata rame dan tenang. Lalu ia menjawab, seandainya bisa berenang tapi di tempat yang berdua aja, katanya sambil memalingkan muka menatap pepohonan yang jelas tidak lebih penting dariku, pacarnya yang sedang gerah penasaran. Aku tidak ingat dari detailnya, tetapi beberapa saat kemudian kami menemukan diri sedang duduk berdua di naungan pohon yang letaknya menjorok ke arah sungai, posisi yang jauh dan tidak terlihat dari jalan menuju gua tersebut. Sesekali terdengar suara pengunjung lain yang sedang menelusuri jalan menuju air terjun atau gua mimpi. Setelah beberapa kali memeriksa posisi, aku lalu yakin posisi kami aman di sini. Perlahan, aku melingkarkan lenganku di bahu Asna ini yang duduk di sampingku. Di tempat ini pemandangannya tidak indah, tapi ya di kepalaku ada hal lain yang ingin ku lakukan. Nah, boleh ya, kataku. Oh iya, aku memanggilnya Nah, biar keren gitu, daripada kepanjangan. Boleh apa, Kak? Boleh ini, lalu katanya. Nggak boleh, Kak, tapi seulas senyum tersungging di wajahnya. Kuanggap itu lampu hijau untuk apa yang harus kulakukan ke selanjutnya.